warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainanda dengan NIM 230203617. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait konflik agraria yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau bicara tentang Kalimantan Tengah, yang terbayang biasanya hutan lebat, sungai besar, dan tanah yang subur. Tapi di balik semua keindahan itu, ada banyak cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang tanah yang diperebutkan, hutan yang hilang, dan orang-orang yang kehilangan tempat hidupnya sendiri. Masalah agraria di Kalimantan Tengah sudah berlangsung dengan lama. Sejak tahun 1980-an, hutan-hutan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, tambang batubara, dan proyek transmigrasi. Dari luar, ini terlihat seperti kemajuan. Akan tetapi, bagi masyarakat adat, terutama suku-suku Dayak yang hidup di pedalaman, pembangunan ini justru awal dari kehilangan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar tempat menanam atau mencari makan. Tanah adalah bagian dari kehidupan, dari identitas mereka. Tapi sayangnya, banyak wilayah adat tidak pernah diakui secara hukum dan peta wilayah mereka tak pernah masuk ke dalam dokumen resmi negara. Ketika perusahaan datang membawa surat izin dari pemerintah, masyarakat lokal tidak punya bukti tertulis untuk melawan mereka. Mereka hanya punya cerita turun-menurun tentang batas tanah dan sungai yang dijaga oleh leluhur. Konflik seperti ini terjadi di banyak kabupaten, contohnya di Kota Waringin Timur, Kapuas, Seruyan, dan lainnya. Warga yang menolak digusur sering dianggap melawan hukum. Ada yang ditangkap, ada juga yang diintimidasi. Padahal yang mereka lakukan hanyalah untuk mempertahankan hak hidup mereka di tanah mereka sendiri. Dampak dari konflik agraria ini tidak berhenti pada soal kepemilikan tanah saja. Tapi ketika hutan ditebang dan diganti dengan perkebunan atau tambang, banyak juga hal yang ikut hilang, contohnya seperti air bersih, udara segar, makanan alami, dan ketenangan. Setiap musim kemarau, asap kebakaran hutan menutupi langit. Sungai-sungai yang dulunya jernih, kini berubah keruh karena limbah dari tambang. Masyarakat kehilangan sumber air dan bahan pangan. Anak-anak yang dulu belajar mengenali tumbuhan hutan, kini tumbuh tanpa tahu cara menanam padi di ladang. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah hilangnya identitas budaya. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya tempat mencari makan, tetapi juga tempat berdoa, melakukan upacara, dan tempat menjaga hubungan dengan alam. Meski demikian, harapan belum padam sepenuhnya. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba menata ulang masalah ini melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa kembali mengelola tanahnya secara legal dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya belum mudah. Banyak warga yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat. Tetapi prosesnya tersendat karena birokrasi dan tumpang tindih data. Di sisi lain, banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga adat terus memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka memetakan wilayah adat, mengumpulkan dokumen sejarah, dan berdialog dengan pemerintah. Semua dilakukan agar satu hal bisa ditegakkan, yaitu keadilan. Karena pada akhirnya, masyarakat adat sendiri tidak menolak pembangunan. Mereka hanya ingin dilibatkan, didengar, dan diakui. Mereka ingin pembangunan yang tidak mengorbankan kehidupan dan hutan adat mereka. Masalah agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar persoalan perebutan tanah, melainkan cermin dari bagaimana kita memandang pembangunan, alam, dan manusia itu sendiri. Pembangunan yang hanya berorientasi pada investasi dan ekspansi lahan sering lupa bahwa di balik peta konsensi dan angka produksi ada manusia-manusia yang hidup, bernapas, dan menggantungkan harapan pada tanah yang sama. Bagi masyarakat, tanah bukan benda mati, ia hidup
dan menjadi sumber makanan, tempat belajar, ruang spiritual dan bukti hubungan manusia dengan alam semesta. Ketika tanah dirampas, yang hilang bukan hanya hak ekonomi, tetapi identitas dan keberlanjutan sosial budaya. Maka, perjuangan mereka bukan hanya untuk sebidang lahan, tapi untuk mempertahankan cara hidup yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Kita perlu mengingat bahwa keadilan bukan sekedar memberikan sertifikat atau membagi lahan, tetapi juga memulihkan martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus tetap membangun dialog yang sejajar, bukan dengan pendekatan kekuasaan, tetapi dengan empati dan penghargaan terhadap hak asal-usul. Harus ada keberanian untuk mengakui bahwa selama ini pembangunan sering timpang dan hanya sebagian orang saja yang diuntungkan. Sebagiannya disingkirkan dan tidak diperdulikan. Tetapi pengakuan itu juga menjadi pintu untuk memperbaiki masalah yang ada. Karena tanpa keadilan, pembangunan tidak pernah benar-benar membawa kemajuan. Di banyak kampung, masyarakat kembali menanam pohon, memetakan wilayah adat, dan menghidupkan kearifan lokal. Di situ kita melihat tanda-tanda kecil dari harapan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah dan dari tangan-tangan yang percaya bahwa tanah adalah ibu, bukan sekadar sumber daya. Kalimantan Tengah mengajarkan kita sesuatu yang sederhana tetapi mendalam. Seperti yang kita tahu, kemajuan sejati itu bukan diukur dari beberapa banyak hektar lahan yang dibuka, tapi dari seberapa banyak kehidupan yang bisa tetap bertahan dengan martabat. Selama masih ada yang berani menjaga hutan, menanam di ladang, dan berdoa di tanah leluhur, perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, tanah bukan hanya milik siapa yang terkuat atau yang punya izin, tetapi milik semua yang menjaga dan menghormatinya. Maka, selama keadilan belum tegak, suara masyarakat adat Kalimantan Tengah akan tetap menggema, mengingatkan kita bahwa di balik setiap batang pohon dan setiap jengkal tanah ada kehidupan yang harus diperjuangkan bersama. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basenget Kajubata.